kembali lagi dengan podcast kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas kembali soal realitas dalam perkuliahan yang jarang dibahas oleh orang-orang. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Halid Kolbi Fauzi sebagai moderator. Saya harap semoga kita semua yang entah itu yang menonton ataupun kami sebagai pembicara selalu semangat dan rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang mungkin semakin hari semakin padat. Nah, tapi sebelum itu saya tidak sendirian nih dalam podcast kali ini. Di podcast kali ini saya ditemani oleh dua teman-teman saya. Mungkin dari teman-teman saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jihan Ayu. Dan Perkenalkan, nama saya Magdalena Dogomo. baik, terima kasih atas perkenalannya. Nah, topik pembahasan kita hari ini yaitu pembelajaran daring dalam kuliah. Nah, kita tahu sendiri pembelajaran daring itu sangat melekat dengan yang namanya HP dan juga ruang digital. Nah, yang dimana pembelajaran daring ini tidak dilakukan secara langsung atau bisa dibilang lewat perantara yaitu HP. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja kekurangan dan mungkin kelebihan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran daring yang selama ini kita jalani selama perkuliahan. Nah, maka dari itu kita akan langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan. Untuk pembicara pertama mungkin kita akan langsung bertanya kepada teman-teman sekalian. Dari Jihan dulu deh. Menurut kamu selama perkuliahan yang kita alami sesuai dengan topik yaitu pembelajaran daring, apa saja yang mungkin kamu rasa menjadi kendala ketika melakukan pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya, pengalamannya saya itu kalau misalnya belajar daring itu pelajarannya itu nggak masuk karena lebih kayak nggak fokus, dan kita kan juga pakai HP, terus kita juga nggak fokusnya itu karena kadang kayak balas chat, kadang malah nge-scroll TikTok, malah nge-scroll IG, seperti itu. Kalau dari saudari Magda seperti apa? Selebihnya sama seperti dia. Tapi tergantung kita masing-masing bagaimana kita menggunakan HP tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih kepada masing-masing pihak lagi. Kalian ada merasakan nggak perbedaan yang mencolok ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara daring maupun secara tatap muka? Kalau itu saya tanyakan pada saudari Magda dulu deh, gimana perasaannya? Ada nggak sesuatu yang kamu rasa itu terlalu mencolok sebagai perbedaannya antara kedua itu? Ada sih, tapi ada pas kita kayak macam presentasi, kayak pas bicara di depan itu kayak deg-degan, kayak merasa takut. Terus nanti kayak dikasih pertanyaan atau apa gitu, nanti kayak nanti jawaban itu nanti tepat atau tidak. Dan kalau di online sih kayak macam bisa bisa lihat di Google, dan kayak macam bisa lihat di Google jawaban yang tepat yang sesuai dengan presentasi atau bisa jawab gitu. Nah kalau secara darling itu aja sih dari saya. Berarti itu perbedaannya ya, lebih mudah ketika mencari jawaban. Ketika daring itu mungkin mungkin curi-curi jawaban dari Google atau mungkin dari AI. Ya. Sementara kalau misalkan tatap muka itu biasanya ada dosen yang mewajibkan tidak membawa smartphone ke depan kelas, sehingga ya mungkin kita itu jadi linglung ketika mencari jawabannya. Oke, kalau dari saudari Jian bagaimana? Apakah selama mengikuti perkuliahan daring maupun tatap muka, apakah ada perbedaan yang mencolok yang dirasakan?
Kalau dari saya, kalau di daring itu, ini mungkin plusnya ya, pembelajaran daring. Kalau di daring itu lebih pede dan lebih tidak demam panggung. Kalau misalnya kita disuruh open mic atau disuruh berbicara, karena kalau di depan kelas itu kadang kita kan kayak merasa kita tuh dihakimi sama orang-orang, teman-teman kita yang di depan kelas yang melihat kita di depan kelas gitu. Jadi tuh kalau di daring kan kita tidak bisa melihat wajah-wajah mereka dan mereka juga tidak ada di hadapan kita. Jadi mungkin lebih kalau berbicara itu mungkin lebih enak di daring sih. Karena kita nggak grogi, kita lebih pede aja seperti itu. Gitu. Tapi bukannya kalau misalkan kita pembelajaran daring itu eh, interaksi kita itu malah berkurang kan, tujuannya kita di perkuliahan ini disuruh maju ke depan, presentasi tatap muka juga. Salah satu tujuan dari dosen itu kan karena ingin apa namanya, kita itu menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri gitu. Terus selain menumbuhkan percaya diri, terus membantu siswa ini juga semakin kritis dalam menemukan jawaban. Nah, selain itu juga alasan dosen lain juga mungkin agar membantu kita itu lebih apa namanya, senang bersuara lah di depan kelas. Menurut kalian bagaimana? Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian atas pertanyaan tadi? Apakah sebenarnya pembelajaran daring ini bisa efektif atau sebenarnya malah sebaliknya, bahwa pembelajaran tatap muka ini yang memang betul-betul efektif kepada semua mahasiswa? Menurut saya lebih efektif tatap muka sih, karena kayak macam pas dijelaskan oleh dosen atau itu tuh kayak macam bisa dimengerti dibandingkan online. Karena kayak macam online itu kan kayak kita mungkin ada kesibukan yang kita lakukan, makanya kayak macam tidak mengerti sama sekali pelajaran atau apa yang disampaikan oleh dosen itu lewat online. Kalau misalnya tetap muka ya bisa dimengerti sedikit. Itu saya sih dari saya. Oh, berarti ini balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Iya. Kalau semisalkan daring, ya mungkin kita tahu sendiri banyak hal-hal yang mungkin bisa menghilangkan fokus kita ke pembelajaran. Contohnya mungkin notifikasi dari chat, atau mungkin disuruh orang tua, jadinya kita nggak bisa lama-lama standby di depan HP. Sementara kalau misalkan di tatap muka, kita bisa mendengar secara langsung apa yang dijelaskan oleh dosen dan bisa membantu meningkatkan fokus juga lah kepada para mahasiswa dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ataupun dari dosen kepada kita sendiri sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih atas tanggapannya kalau begitu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan kedua. Menurut kalian bagaimana kalau misalkan kita ini terlalu lama melakukan pembelajaran daring? Kira-kira itu apa namanya, kemampuan berkomunikasi kita itu bakalan menurun atau malah meningkat? Kayak kita terlalu lama belajar daring dan tidak tatap muka. Nah, ketika kita presentasi di dalam kelas yang langsung face to face kepada dosen maupun teman-teman sekalian, kira-kira itu malah meningkat atau malah membuat kita semakin menurun kemampuan berkomunikasinya. Kira-kira itu bagaimana kalau menurut tanggapan saudara-saudara sekalian? Kalau menurut saya itu tergantung lagi sama personalnya. Kayak ada juga yang makin meningkat, ada juga yang malah makin menurun. Biasanya makin meningkat itu berarti dia jadi itu tuh tergantung sama dirinya. Kalau misalnya dia kan terbiasa tuh ngomong di HP, terus tuh karena dia sudah keseringan ngomong, dia tuh jadinya
kebiasaan, jadi dia terbiasa. Jadi kalau misalnya pas tatap muka itu dia sudah terbiasa, dia berbicara dengan baik dan benar, terus dia tidak gugup lagi seperti itu. Kalau misalnya yang menurun itu mungkin karena dia itu memang dia nggak punya kepercayaan dirinya gitu. Nah, menurut saya sih itu ya. Berarti kalau menurut dari saudari Jihan, orang yang bukan betul-betul sih, memang ada niatan mengasah kemampuan berbicaranya, mau itu tatap muka ataupun daring, dia pasti bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berani berbicara di hadapan banyak orang. Iya. Sementara kalau misalnya yang menurun, itu bisa jadi balik lagi kepada dirinya sendiri, bisa jadi karena nggak pede atau mungkin trauma di masa lampau, mungkin jadinya dia itu lebih berani berbicara di HP. ya di HP daripada langsung secara tatap muka. Atau juga dia mungkin lebih ke kayak dia malas mengeluarkan banyak kata di depan orang-orang seperti itu. Kalau gitu, dari kalian berdua setelah pembahasan ini, ada nggak solusi dan juga saran yang mungkin bisa diberikan kepada para teman-teman yang semisal kemampuan berbicaranya itu lebih lancar di daring daripada di tatap muka, ataupun kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin memang di tatap muka ataupun di daring pembicaraannya ya masih nggak terlalu pede di depan banyak orang. Kalau dari saya, atau Magda boleh Kalau memberi menurut saya sih yang pertama itu ya banyak membaca sih, karena salah satu kayak macam kita banyak membaca itu nanti kayak macam public speakingnya bagus, dan kayak macam tidak mengurangi bahasanya, bahasa. Jadi banyak-banyak membaca, selain membantu mungkin public speakingnya lebih bagus, itu juga membantu dalam kemampuan menyampaikan bicara itu nggak belibet gitu. Ya. Jadi waktu presentasi di daring maupun di tatap muka, dia itu bisa lancar menyampaikan apa yang disampaikan tanpa harus berhenti karena mungkin belibet atau mungkin lupa materi. Kalau dari saudari Jan sendiri, apakah ada solusi dan saran? Kalau dari saya, apa tadi aku bilang? Cut dulu. Kalau dari saya mungkin itu kayak kalau misalnya kita punya teman kayak dia tuh susah banget ngomong di depan kelas, mungkin kita bisa membantu dengan cara apa sih namanya itu mendukung dia, membantu dia, membantu melatih dia, mengajak ngobrol dia. Kita harus sering mengajak dia ngobrol biar dia terbiasa seperti itu. Ya enggak? Kalau saran, Oke. Seperti itu kan. Sarannya apa? sarannya lebih aktif berkomunikasi sama sesama manusia atau sesama orang yang bisa kita diajak ngobrol, supaya Setuju. lebih efektif. Nah gitu. Oke, sudah. Sudah. Itu saja. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas solusi dan juga saran yang sudah dikasihkan oleh saudari Magda dan juga saudari Jihan. Mungkin untuk pembahasan podcast kali ini cukup sampai di situ saja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir menemani saya pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga karena sudah bersedia menonton video kami kali ini. Kami rasa cukup sekian saja podcast dari kami untuk hari ini. Saya Nurzaid Kolbi Fauzi sebagai moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.